Semua yang kita lakukan dengan segenap hati, apalagi kalau itu untuk Tuhan, hasilnya ya, saudara akan nikmati lebih dulu ya. Semua hal yang kita lakukan dengan segenap hati, saudara pasti akan menikmati lebih dulu loh hasilnya. Saudara tidak akan bosan melakukannya satu. Kenapa? Karena engkau melakukannya dengan hati. Ya. Tapi waktu itu engkau lakukan dengan terpaksa. Nanti saudara akan lihat. Apapun itu, waktu saudara melakukannya dengan terpaksa, ya, hasilnya selalu satu, bukan cuma tidak memuaskan. Ya. Saudara pasti bosan, menyesal, apalagi ya, itu akan membuat saudara uring-uringan, toh? Itu belum lagi kita lakukan untuk Tuhan. Bayangkan waktu saudara melakukannya untuk Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia yang lahir sebagai manusia. Dan waktu dia datang, dia tidak dihormati, boro-boro disembah. Ya. Orang yang sebenarnya tidak ada apa-apanya ini saudara. Waktu orang dicuekin, saudara sakit hati enggak? Coba. Orang ini padahal tidak ada apa-apa, Pak. Belum, soalnya tidak ada apa-apa. Salah semua lagi. Loh. Bayangkan saudara ya. Kalau dari semua yang orang bisa nyatakan benar itu, misalnya ada 10. Toh, kau bilang salah. Cuma satu tuh betul. Saudara bilang apa itu? Itu satu betul, isunya tidak bisa dibanggakan. Tidak bisa dibanggakan. Belum lihat tuh satu itu cuma orang udah bilang-bilang akang. Nah ini kan. Kok apa yang mau dibanggakan di situ? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa dibanggakan di situ. Nah bayangkan itu tuh orang tuh. Orang manusia kan begitu. Loh, dibanding dengan Tuhan orang ini kok sampah. Coba saudara. Ya. Lalu bayangkan Allah yang seluar biasa itu. Ya. Yang kali saudara saya ya, kalau dengar-dengar itu lagu-lagu untuk pencalonan. Lagu-lagu calon tuh. Saya pikir-pikir. Bayangkan ini orang para pendukung kalau menyanyi. Dia sampai lupa kalau itu dia ada menyanyi itu siapa. Ya. Mereka kalau menyanyi for Yesus dia ukur-ukur minta ampun ukur-ukur. Ya. Hati-hati loh saudara. Coba ini kan soalnya baru saja selesai kan. Itu rame-rame toh. Kandati biar lelah. Tuh. Pagi kalau pagi. Tuh. Basuar. Ya boro-boro bukan cuma basuar kita solala. Nah, kan orang bilang tuh. Kita solala. Nyandak makan. Lupa semua. Tuh. Dukung tuh calon. Ya belum jadi. Ya ampun kita ada panggil. Dia nyandak bahagia no. No. Yang panggil pada dia soalnya sadiki juga. No, bayangkan kalau yang pilih pada dia 30%. Mau panggil saudara mau panggil ya dia bilang tidak lain kali ngana tuh. Boro-boro dia mau bilang nanti lain kalinya enggak dapat bilang. Jadi mau haga dia saudara. Saudara dia ada pegang tangan dia dah haga sebangko. Kok dia dapat ingat? Dia udah bahagia. Kok kenapa dia bikin dia ada bahagia kok dia so hafal. Coba saudara. Orang kan begitu sekali sekarang Pak manusia. Padahal waktu saudara sakit, siapa yang tolong? Waktu saudara cilaka, saudara panggil siapa penama? Ada panggil itu calon penama? Tunggu-tunggu serangan fajar sampai serangan jantung dia datang. Baru engkau tahu. Tuh. Bayangkan nih, sampai serangan jantung kasih yang tuh mama.
Nah, tuh omnya datang-datang. Nah itu kan baru engkau tahu. Akhirnya Yesus tolong, Yesus tolong. Loh, bagaimana dia bilang? Kita nyak kenal pangana tuh. Ngana kan nyak kenal apa kita. Oh, kan begitu tuh, jago tuh. Saya masih ingat itu kesaksian yang saya dengar. Ini bukan cuma sekedar cerita, ini kesaksian, saudara. Ya. Itu Bapak Gembala yang mengalaminya, dia bercerita. Memang waktu itu jemaatnya belum sebesar sekarang yang saya tahu. Oh kalau sekarang nggak usah tanya, dia besar sekali di gereja. Di luar negeri ini saudara. Dia cerita waktu itu ada jemaatnya yang datang. Lalu waktu dia bicara dengan Bapak Gembala, Pak Gemnya masih muda soalnya. Ya. Maksudnya bukan muda-muda, ya muda lah ukuran bukan 60-an begitu. Kayaknya dia waktu itu 40-an begitu. Ya. Nah yang datang pada dia itu anak muda. Anak muda yang sudah mencapai, yang sudah berprestasi di pekerjaannya. Tuh biasa, jagoan. Bayangkan saudara, ini waktu akhirnya dorang dua terlanjur terlibat dalam percakapan, ya. Lama-lama waktu Pak Gem ini mulai menggarisbawahi, maksudnya yang kamu alami ini semua karena Tuhan. Saudara tahu enggak dia bilang apa? Ini anak muda ini rajin gereja. Gitu. Loh yang aneh, Pak Gemnya sampai bingung loh. Tiba-tiba dia ngomong begini. Kalau bukan saya berprestasi, tidak mungkin saya alami semua ini, dia bilang. Gitu. Jadi jangan cuma bilang Tuhan, ini prestasi saya. Ya, wah, Pak Gamnya langsung diam. Lihat apa dia? Ya, kurang dia mau bilang, nyak salah bilang anak. Ya. Waktu dia agak dia lihat, ini anak muda, wah. Dia seperti sangat yakin sekali dengan yang dia bilang. Lalu Pak Gamnya bilang begini, oke kalau begitu. Ya, jadi yang kamu alami sampai sekarang itu bukan karena Tuhan toh, itu kan karena prestasimu. Ya iya dia bilang memang kenyataannya seperti itu kok. Oke, Pak Gamnya bilang oke, kalau begitu sekarang mari kita berdoa. Saya mau minta kamu 2 minggu, saya mau minta ke Tuhan jangan sertai kamu. 2 minggu Jo, jangan 2 tahun. Jangan 2 bulan, 2 minggu saja. Saya mau minta ke Tuhan, mari. Orang dua sepakat minta Tuhan jangan sertai kamu. Karena kamu kan jago toh, kamu kan berprestasi. Dia langsung badiang saudara. Pak Gemnya dia bilang loh, ini anak muda perlu disadarkan. Dia lupa sampai DP otak Tuhan tidak bikin. Lalu kau pikir itu cuma karena prestasimu. Berapa banyak orang yang berpikir dia berprestasi. Dan ternyata ini nyandak punya apa-apa. Lalu kau bingung toh. Lalu orang yang, loh menurutmu dia tidak ada prestasi sama sekali. Aduh saudara saya kok tiba-tiba teringat saudara. Ada teman saya SMP. Ya. So itu dia batamang di kita ndak di FB orang Manado sini saudara tuh. Pokoknya ya saya pikir ini kan kesaksian toh. Saudara. Rumahnya saya tahu dulu dia tinggal di Manado, saya tahu udah gitu. Kalau sekarang mungkin so berkembang kong kaget so di Belanda, saya tahu le. Mari yang jelas maksudnya tak tahu dia ada di Manado. Orang pernah reuni kecil ya di rumahnya. Saudara, waktu SMP. Dia kayaknya mungkin beda dengses mungkin sekitar saya tahu dong. Mungkin karena dia penampilan tua, tak rasa dia sudah tua sekali, masih SMP. Tapi kayak ini soal paling om-om, tuh masih SMP saudara. Dan saya ingat dari DP cara bajalang DP semua, saudara Tuhan tahu ya. Baik kayak bilang juga, sampai kita nih mau duduk kalau itu DP bekas. DP bekas tempat duduk. Orang lain duduk sini tetap mau. Oh saudara betul ya.
Itu di sekolah terkenal. Terkenal maksudnya buruknya. Jadi pambacao, toh, bolos. Ya. Pokoknya dia semua, paling nakal, paling semua, pokoknya dia. DP nama, ya. Ini muncul dari tadi. Ini tiba-tiba saja, ya. Wah. Lalu SMA, Tasun tahu dia jurusan IPS atau bahasa lupa. Yang jelas orangnya satu kelas, tapi satu sekolah. Sampai satu ketika, ya, saya dikejutkan, saudara. Dikejutkan karena melihat dia kalau tidak salah muncul di grup dan orang-orang bercerita tentang dia. Dia pengusaha berhasil. Nah, kalau saudara cuma mau ikut hitung berhasilnya dari DP rumah, mobilnya dan semuanya itu kira-kira orang udah baku dapat mungkin 15, ya sekitar gitu 15 atau bahkan 20 tahun lalu. Ya. Ada beberapa teman dari Jakarta datang, ya. Dua orang ambil keputusan baku dapat pada DP rumah. Kontong cari dulu deng brur pergi, ya. Saudara, nah rumah di Manado, kalau so ada kolam renang, 20 tahun lalu ini, so ada kolam renang, bagaimana? Orang kolam renang dia sewa, DP kolam renang pada di dalam. Siapa dia? Hah? Itu waktu SMP, orang jijik badekat. Hah? Boro-boro berprestasi ya, so dia tuh enter bawa buku di bawah tas di sekolah, buku dia bawa. Saudara tahu tuh buku satu dan kok isi di popoji, itu yang dia no itu. Kong prestasi apa yang dia punya? Nada, nol. Kong, kenapa tuh juara-juara dapat kumpul pada dia? Dia kurang tidak tahu akan lihat orang. Dia semua. Ya, yang berprestasi juara satu terus. Nah ini tuh kalau orang cuma mau nilai pencapaian sampai di situ. Kau berprestasi? Hah? Prestasimu apa? Nanti kemudian saudara dikejutkan. Dia berprestasi menari. Dia berprestasi basulap. Baru saudara bingung. Dia jadi kaya raya. Basulap. Kalau kita tahu begitu kita sudah belajar sulap dari kecili. So belajar akrobat aja dari dulu, ya. Ternyata belajar matematika, sampai jadi doktor matematika. Dorang cuma aja panggil Enci. Encinya ada apa-apa, Enci enter cookies Natal, belum baking, belum dapat gaji 13, cuma dapat cilaka 13. Tuh. Kenapa tuh anak yang juara bapontar? Juara bolos, terkenal paling nakal, paling kaya. Saudara lihat ini, saya tidak memuji orang seperti itu. Karena Alkitab tidak pernah memberitahu itu prestasi. Alkitab tidak pernah memberi, apa sih? Ya, Yesus tidak pernah berkata, itu kebanggaan. Manusia boleh membanggakan, tapi di hadapan Tuhan dia bahkan bilang bukan itu yang berbahagia. Berbahagia yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia yang lapar bukan yang kenyang. Bahkan berbahagia yang dinista, difitnah, dianiaya karena nama Yesus. Ini Alkitab yang bilang. Dianiaya karena kebenaran, kamu berbahagia. Bukan yang kaya naik turun pesawat. Kau berbahagia. Kalau cuma mau ukur doi kas, masa Yesus dan kelompoknya lebih kaya dari Herodes dan staf istana Herodes? Itu. Yesus mau bayar pajak, dia suruh Petrus pergi pancing tuh ikan satu ya, satu jo, jangan satu belanga, satu buka DP mulu. Ada
Ada berapa tuh doi di situ? Nggak? Cukup untuk bayar pajak. Bayar angko pe pajak dan kita pe pajak kata Yesus. Nyanda ada doi lebih. Ya ampun. Berarti nyanda ada doi kas dang dorang. Mau bayar pajaknya enggak ada. Kong dia siapa? Raja sorga dan bumi. Dia boleh bikin apa saja. Tapi ternyata waktu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah, ya, mau bawa persembahan waktu dia masih bayi, bawa apa? Bawa burung tekukur. Nah, tuh. Kong udah naik apa? Naik onta. Mbak jalan kaki. Waktu 12 tahun dibawa ke bait Allah sampai tertinggal, ada catatan Yesus naik apa? Nggak ada. Dorang ada berjalan rame-rame. Saudara pikirnya itu dekat. Ini bukan cuma dari sini sampai di sini Ian. Kalau sampai di Langwanta itu 3 hari perjalanan, ingat saudara. 3 hari perjalanan belum sampai. Nah, coba saudara bayangkan. Nah, kira-kira perjalanan dari mana? Sini sampai Kota Mau Bagus. Coba saudara. Kenapa Yesusnya ada baking ke apa DP mama dan papa kan naik awan terbang. Sampai. Tuh. Tuh orang cari setengah mati. Nyandak pakai pesawat. Ya. Pebaku dapa? Orang lain Yesus yang, aduh mama, aduh sebeking sibuk kasihan mak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, kita kasih yang sebeking sibuk tapi mama. Atau Yesus bilang apa? Mengapa kamu mencari aku? Ini anak 12 tahun. Saya bilang ke saudara, coba yuk adek. Sudah 5 tahun dia bilang begitu. Kenapa mama cari-cari pak kita? Oh mau dapang anak. Tuh. Ada angko punya ini. Tuh. Belum pernah ada palap, marmo somolap. Tuh. Tapi Yesus. So cari. Berhari-hari saudara pikirnya gampang. Pebaku dapa dia bilang, mengapa kamu cari aku? Hah? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Memang habis itu dia pulang. Tapi mengapa kalimat ini mesti tulis? Coba menurut saudara. Bukankah kalau ini tidak penting, Alkitab tidak tulis. Semua yang dianggap Tuhan yang tidak penting dia tidak tulis. Kok nggak pernah ini dia tulis? Berarti ini penting. Penting untuk manusia. Masa kini yang katanya menyembah Yesus, kau mesti tahu ini Yesus bersikap. So itu saudara. Yang dia bilang so itu perhatikan. Orang Santa Claus pe kata-kata, pe model itu yang digembar-gemborkan. Bingung ya. Kong foto Santa Claus DP lagu ayang utang. Emang kok Tuhan itu aku dapat? Saya bilang, loh, tak kira ini kata bilang menyambut Yesus. Coba kok saudara, harusnya orang itu semakin peka. Sungguhkah kita ini menyembah Yesus sebagai Tuhan? Atau sekarang siapa Tuhannya orang Kristen? Harusnya kan sadar. Saya bilang kepada saudara, saudara jangan makan puji. Orang pasti orang Yesus. Dapat lihat dari aku bicara. Kalau sungguh Yesus adalah Tuhanmu, terlihat dari cara ibadahmu. Terlihat dari karaktermu setiap hari. Terlihat dari prioritasmu hari-hari itu apa. Yang saudara buat itu apa hari-hari? Ada apa di pikiranmu? Apa yang menguasaimu? Apa isi doamu? So terlihat saudara itu siapa punya. Sungguhkah Yesus adalah Tuhanmu atau
Bahkan kamu adalah Tuhan atas dirimu sendiri. Itu ciri antikristus. Wih, bayangkan. Pikir-pikir dari rayakan kelahiran Yesus. Ada merayakan Yesus. Padahal kamu antikris. Tahu dari mana? Loh, kamu Tuhan atas dirimu. Berarti antikris. Mari kita nyandak pakai tanda 666. Iya, kurang mau tunggu. Kita kok mang nyandak mungkin sama dengan Petrus toh. Petrus bilang apa? Oh guru, semua boleh menyangkal kecuali kita. Nyak mungkin. Oh itu. Kok berapa tahun kemudian dia menyangkal? Malam itu juga menyangkal. Berapa kali? 3. Tuh. Saya bilang ke saudara, itu 666 sebenarnya itu kurang konfirmasi. Tuh. Hidupmu selama ini berlawanan dengan keinginannya. Maka kurang mau tunggu konfirmasi, kurang mau taruh. Oh nyak mungkin ya, belum kuat di waktu. Nanti saudara lihat di kenyataan. Kurang mau konfirmasi. Ya. Semua orang yang hidup dengan cara sorga selama dia ada di bumi, saudara pasti akan menolak penandaan ini. Saya yakin. Kenapa? Firman Tuhan yang memberi garansi. Yang bagus ya saudara. Ya. Saudara yang apa? Membenarkan dosa. Saudara pikir saudara yang mau terima dia, kurang mau tunggu. Kalau engkau belum mati nanti pasti taruh tanda. Lihat aja. Waktu saudara ini ditawarkan perubahan. Diberi kesempatan untuk bertobat. Dan kau memilih untuk tidak mau bertobat. Tidak mau tunduk. Tidak mau diperbaiki. Saudara antikris. Musuh salib tuh. Saya sering bilang. Memang ayat itu tidak tulis antikris. Itu musuh salib. Coba mana dek ayat. Tuh. Dia bilang. Ini ibu pendeta nih. Karang-karang. Kenapa dang? Kenapa supaya engkau lihat? Apa? Karena seperti yang telah sering kali aku katakan kepadamu. Dan sekarang aku nyatakan pula sambil menangis. Kayak apa? Mau nikah siang miskin sekali begitu. Duh kasih yang siapa kasih yang nanya baik-baik begitu. Kenapa Banyak orang hidup sebagai seteru. Saya langsung terjemahkan. Sebagai musuh salib Kristus. Musuh atau anti. Saudara mau tahu saudara antikris atau pendukung? Atau pendukung Kristus? Lihat aja. Nah, sekarang orang lihat. Siapa kau tidak orang? Tuh musuh salib siapa? Coba lihat. Coba 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah itu kan saya bilang tadi itu musuh salib. Antikris. Mereka pasti binasa. Siapa kote? Ini. Karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Mari kita nyak makang-makang. Engkau nyak makang-makang karena apa? Karena FB. Hah? Karena main video game. Itu engkau pe Tuhan. Perut kan dianggap sudah tahu kebutuhan primer. Dulu waktu belajar macam-macam kebutuhan primer apa? Makan, minum, pakai. Kalau saya sih makan, minum ini pasti nih, ya. Orang kendati biar ada makanan bila perlu. Saya dulu pernah tahu saudara, tante saya juga yang bilang, Ron bayangkan ini underwear, bayangkan saudara, itu pakaian dalam tulis di situ begini, eatable. Enggak, dek begini, ini mama tahu. Oh maklus deh, so bayangkan maksudnya bisa dimakan.
Jadi dia sampai bilang begini, apa ini maksudnya dipakai kalau lagi tenggelam? tuh. Kalau apa mungkin jatuh dari pesawat, bayangkan. So ini tahu ada makanan apa itu, angkop pakaian dalam boleh makan. Tuh. Yang penting apa? Makan minum. Tuh. Apa? Yang penting angkop HP. Nanti lihat, waktu angkotnya ada makanan jual tuh HP. Itu Tuhanmu, tahu? Itu Tuhanmu. Dan itu apa? Itu ciri antikris. Anti, musuh, atau nah ini. Orang lihat DP dengan lengkap. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Apa so itu aib? Hal yang memalukan. Saya bilang akang dulu, masa kita mau keluar pakai baju begitu? Kalau sekarang justru dorang so pergi. Nyanda ada DP bawahan. Bawahan soalnya atasan lebih panjang. Dan sengaja dia angka-angka begini. Kita baru lihat kok. Ya kasih yang Tuhan oke dang. Iyo dang angko putih. Mau suka kena cacar api. Belum kata gua tuh. Baru pengumuman. Sudah pengumuman. Saudara saya sudah kasih tahu tuh. Itu kan bukan pengumuman saya. Loh, itu pengumuman presiden. Memang pengumuman saya. Ya. Oh, sudah Pak ingat tidak tulis Jo. Saudara lihat. Ya. Itu hari itu COVID itu hari tahun ini orang semua mendekati berapa? Kalau tanggal 6 Desember so pengumuman Pak ya? Ada pengumuman 6 Desember. Itu jelas videonya. Ini tahu udah enggak masih mana-mana Jono. Tuh, engkau kata mau percaya mau bilang apa? Tuh. Yang jelas, tuh, Tuhan bilang kedatanganku ya, orangku yang dekat pasti rasa. Orang nih tahu DP tanggal, DP tahun, DP jam, bulan orang tahu. Tapi yang jelas Tuhan mau datang tuh dapat rasa. Kenapa? Kekasih ini. Kekasih. Kekasih dapat rasa. Ada DP sinyal di hati. Dia so suka mau datang. Jadi terserah. Saudara-saudara yang pandang enteng mana-mana. No, kan keselamatan tanggung masing-masing kok. Keselamatan kebinasaan. Diberitahu dan kau tetap tidak mau tahu. Yang binasa memangnya siapa? Justru kalau saya tidak memberitahu, kita juga bisa binasa. Kebenaran harus tetap diberitahu. Nuh. Bayangkan Nuh. Tuhan so bilang. Bayangkan sampai suruh bikin perahu. Suruh bikin bahtera. Heleba bayang ujang belum ada. Coba. Rata-rata teolog menghitung lamanya Nuh itu menginjil. Orang bilang menginjil saudara. Memberitahu pesan Tuhan lamanya sekitar ini kurang lebih 120 tahun. Aduh kalau sesto udah so menyerah. Sudah ya Tuhan biar juga dong bertobat. Tuh. Nanti kurang gara-gara apa kita.
Coba pendeta, so boleh baperiksa so tak salah so angko bapikir Aling kan bilang begitu penuh. Cono, anak ini mungkin so karena so terlalu tua so angko. So tahu-tahu semua udah aman-aman aku bilang kata so mau datang bencana. Yang kan sudah bikin kapal. Nin tahu heleba anginnya ndak. Nuh bilang bisa saja Nuh bilang tuh akan datang bencana terbesar. Aku kode. Gila. So gila dia. Saudara, lain kali sampai merasa begini. Paulus dibilang gila. Paulusnya nak marah. Kayak apa? Loh, jangankan katuk dia. Sedang Yesus dibilang gila. Jadi orang yang membicarakan Yesus, ya enggak usah heran kalau dia bilang sobreng. Nggak usah heran. Paulus dibilang gila. Paulusnya enggak heran. Kenapa Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarga Yesus mendengar Yesusnya enggak makan. Soalnya enggak peduli dengan makan. Mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka dia tidak waras lagi. Siapa itu? Yesusnya enggak waras. Siapa dia bilang? DP keluarga. Bukan orang mau baking Natal. DP keluarga. Dia bilang Yesusnya enggak waras. Ya. Jadi saudara, mengasihi kebenaran, membicarakan kebenaran, hormat kepada kebenaran, hidupi kebenaran. Dorang bilang orang so gilanya ndak apa-apa. So tahu-tahu Yesus itu menciptakan segala sesuatu, dia dibilang gila. Pikir. Semua orang mau tunggu DP tanggal. Orang kan tahu tempo apa. Semua mana-mana Tuhan. Yang jelas orang siap. Kenapa? Karena siap atau tidak kalau sedep waktu dia datang. Jadi salah sendiri yang tidak siap. Coba. Saudara waktu beli tiket pesawat, coba. Ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kayak pesawat mau tunggu bangko. Kalau saya DP waktu berangkat, panggil ngumpul nama ada DP waktu. Stop. Karena dorang tak tambah dorang pedoi parkir. DP kira bayar 3.000. Jadi sudah DP waktu mesti berangkat pesawat. So tahu-tahu dia masih di Matani. Ya. Ngana nanti jo naik roda. Iya bayangkan saudara. Sampai suruh bayangkan 2 jam sebelum keberangkatan paling tidak. So mesti ada di situ. Itu cuma mau pergi Jakarta. Tunggu bangku so. Kalau ongkos cuma 10.000, 20.000, 100.000 nanti beli ulang tuh tiket. Masalahnya sedikit jo. Hampir 4 juta. Mau beli ulang. Siapa tuh suka? Orang mau suruh apa saja. Orang yang kayak apa DP tiket mahal. Mau suruh apa saja orang mau pasti. Yang penting kita berangkat. Heran. Ini mau pergi dengan Tuhan. Tuhan bilang siap tidak siap siapa suruh. So kasih tahu selalu siap-siap. Kan Yesus yang bilang selalu siap-siap. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya.
Dia sedang melakukan tugas yang ditugaskan kepadanya. Berbahagialah hamba itu. Yesus gambarkan seperti 10 darah yang hendak menyongsong mempelai pria. Orang bodoh selalu merasa dia lebih pandai dari orang pandai. Saudara kalau lihat, ya, dan terus baca cerita dia kayak apa? Dia, aku belum baca itu, sudah tahu. Kayak apa? Bodoh dia. Coba, Yesus bilang apa? Apa yang bodoh? Yang bijak bawa minyak lebih. Minyak ekstra. Yang merasa pandai, tadi yang pandai betul-betul tuh, yang bodoh itu apa? Aku pikirnya, saudara pikirnya dia mau berani, saudara dia mau terima, saudara bilang bodoh. Jadi dia apa? Dia merasa pandai. Siapa tuh merasa pandai? Nyanda usah bahasa dia, ngoni so keterlaluan, ngoni pe ibadah tuh so keterlaluan ya kasih yang bukan begitu kan. Orang begini kasih yang pasti masuk surga. Ini kan, ini merasa pandai soalnya. Jodang torang bodoh jodang. Torang katu buat yang lebih, menyiapkan diri yang lebih. Jangan ngoni sadar belum mau datang kasih yang Tuhan. Siapa ada baku atur dengan aku? Orang Yesus bercerita seperti ini kok. Dan sekali lagi, waktu para rasul mengajar tentang kedatangan Tuhan yang so dekat, Tuhan tidak pernah bilang orang sesat. Sesat kalau saudara so tentukan DP tanggal, itu baru sesat. Tapi kalau orang disuruh bersiap-siap, itu firman Tuhan. Gereja mula-mula sangat yakin kalau Tuhan semua datang, orang masih hidup. Ternyata sampai orang semua dibunuh dan Tuhan yang datang. Ini ribuan tahun berlalu. Kalau Paulus dia bilang apa? Hiduplah seolah-olah besok Tuhan sudah datang. Apa yang kau beli seolah-olah kamu tidak beli. Bayangkan tuh Paulus. Lalu Paulus pengajar sesat? Bukan. Kamu yang sesat. Tuh. Karena bersikap seolah-olah Tuhan soalnya mau datang. Cuma doi itu datang. Nah, doi dia panggil terus datang. Kekayaan, kelimpahan, nah itu yang dia suruh datang. Tuhan mau datang, hah? Baile, kurang panggil tuh Tuhan mau datang. Selalu saudara saya bilang ke saudara, coba baca deh Wahyu terakhir. Kayaknya orang-orang selalu lupa. Alkitab kita sudah berakhir. Sudah ditutup. Apa? 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Apa? Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Dulu so bilang datanglah Tuhan Yesus. Sekarang ini dia so keterlaluan yang ngoni. Ngoni ini memang bodoh semua. Tuh. Nggak ada kasih yang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tuh. Cuma ada juga apa? Ini tanda-tanda orang semua jadi kaya. Tuh. Minahasa maju, Sulut maju. Tuh. Indonesia maju. Rembokan maju. Tuh. Entah maju lama-lama semua tak pindah di mana. Kan kalau maju-maju terus semua pindah berarti tuh orang. Tuh. Semua pindah tanpa. Sudah maju. Jadi orang lupa dan tidak mau lagi membicarakan kedatangan Tuhan. Tuh, orang anggap orang ini so meng-meng. Tuh, membicarakan Tuhan semua datang.
So tahu-tahu semua kasih yang so banyak sekali perbaikan. Toh dari 4G so mau jadi 5G, toh 6G, kok 10G, kok GGG. Dan lupa kedatangan Tuhan. Tuh orang kasih yang semua beli tanah di mana kan? Bukan di Meta itu orang Meta. Semua beli tanah orang di Metaverse ke siang. Orang semua jual nih tanah di Timu. Semua beli di Metaverse. Kong berapa kapleng aku mau beli? Iyo, tong semua baking DP sertifikat. Tuh bayangkan saudara manusia tuh. Dorang nggak percaya ada Tuhan. Martu Metaverse entah udah di mana? Orang percaya, jual tuh kintal di bumi, beli tuh kintal di kayangan. Dan orang percaya, saudara pikir bayangkan sampai gereja so ada dong so baking di sana. So ada gereja di bayang-bayang. Aduh, pokoknya mau bilang, bayangkan, lalu orang-orang itu yang tidak percaya adanya Tuhan. Kong orang tak iko-iko. Semua tuh cerita di angan-angan, semua orang percaya. Coba. Dong kasih pakai tuh kacamata, kong saudara, gini dong kita di Amerika, padahal dia di kamar dia. Padahal, kenapa ya? Aduh, New York. Pakai sudah lihat nih patung Liberty. Ini apa ya? Kita sudah disei patung Liberty. Kamu ada pakai tuh kacamata. Kau tidak mau percaya terhadap semua perkataan Tuhan. Sadar kasih yang. Setan kalau mau bikin bodok. So bilang Akang, Adam dan Hawa tuh pandai sekali. Setan berhasil bikin bodok. Kok angko siapa? Adam dan Hawa selain pandai, dorang ada di taman yang sempurna. Siapa ada baking? Tuhan ada baking. Asi boleh tergoda. Sadiki jo itu buah yang disiapkan untuk dorang makan. Kong cuma tuh satu itu dorang bapaksa mau makan. Semua hal surgawi Tuhan beri kepada kita. Supaya orang berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, tak kira berhasil jadi kaya. 2 Petrus pasal 1. Tuhan sudah karuniakan segala sesuatu supaya kita berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Tak kira berhasil jadi kepala kantor. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, bayangkan, mesti berlimpah-limpah. Itu 7 tadi. Saudara baca? Itu kan ada 7 ketambahan iman. Kalau itu mesti ada pada orang, bukan secukupnya. Mesti ada berlimpah-limpah. Orang cuma suka kalau doi yang berlimpah-limpah, toh makanan berlimpah-limpah. Pokoknya semua kekayaan materi, kekayaan lahiriah, kekayaan duniawi mesti berlimpah-limpah sana. Ini yang akan membuat orang berhasil apa? Kekayaan surgawi harus kau miliki berlimpah-limpah-limpah-limpah. Itu kehidupan Tuhan. Yang orang yang merasa pandai, pikirnya enggak susah, enggak perlu. Dong rasa pandai kalau so jago rekeng doi. Bila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya, lihat, apa? Menjadi giat dan berhasil. Sebenarnya apa? Tanda keberhasilan itu terlihat apa? Kamu giat. Giat apa? Semua malas. Kalau cari doi, jadi rajin. Mar untuk cari Tuhan, mengenal Tuhan, yang ada orang mau.
Kalau cari doi enggak usah saya bangun. Mau sukanya dapat doi. Mari kalau for Tuhan, oh Tuhan, kenapa nih ses ini nyandak jati dor? Siang Jo. Itu saya minta terus sampai sekarang. Tolong aku Tuhan untuk mencarimu lebih lagi. Mencintaimu lebih lagi. Mencari firmanmu lebih lagi. Mencari hadiratmu lebih lagi. Nyandak kapok-kapok. Kamu menjadi giat dan berhasil. Jadi sebenarnya dapat lihat di situ. Saudara ini mau berhasil dalam pengenalan akan Tuhan, dapat lihat. Kamu giat. Nggak bisa berhenti. Hosana. Pokoknya. Ya. Kalau untuk Yesus, oh Tuhan apapun itu. Oh, terserah orang mau bilang kita apa mana-mana. Oh. Tuhan yang aku sembah memang tidak terlihat. Tapi perbuatannya nyata di depan mata. Dan orang yang mau mengasihinya pasti melihat kenyataannya. Saudara memang akan tampak aneh. Karena yang kau cari, yang kau kejar, yang orang bilang, Tuhan, tuh saya dengar siapa? Benihin bercerita. Dia bilang dulu waktu dia bertobat. Dia papa bawa dia ke psikiater, saudara. Kenapa? Dia dipikir kehilangan pikiran. Karena dia pekerja, baca Alkitab. Tiap hari dia bilang, saudara waktu itu kan dia belum tahu DP tetapnya seperti apa. Kalau tidak salah dia masuk gereja 3 gereja dia pergi akang. Ya. Jadi pokoknya kalau ini hari itu gereja satu nyanda buka dia pergi di gereja satu. Pokoknya dia tidak ada hari tanpa dia ke gereja. Jadi DP papa pikirnya ini orang so gila. Ya kan? Jadi waktu bawa ke psikiater periksa, psikiater begini. Enggak ada apa-apa Pak. Dia baik-baik saja, dia enggak gila. Dia pikirnya dia so gila dari ini kerjanya bilangnya Yesus terus. Jadi kalau saudara lihat begitu, asal baca cerita, saudara semua baca cerita Tuhan. Semua bersaksi, semua baca cerita Alkitab, pasti oh gila dia. Menyanyi, Tuhan dirinya ada lagu lain, ada lagu Hosana, Hosana. Kasih yang Om, menyanyi juga lagu lain kasih yang Om. Tuh, soalnya anak model tuh lagu itu sekarang. Saudara justru sampai rasa menangis. Duh kasih yang kita terbeban, kita mesti bilang bang tuh, sudah waktu mau ini cari Tuhan. Berhenti Jo, yang ini baca cerita, coba kembali ke bumi, tuh, kembali ke jalan yang benar ya. Bayangkan orang-orang sekarang benar begitu tuh. Kasih yang kembalilah ke jalan yang benar, kasih yang ngana tuh masih tidur di atas koi tuh. Baba jalang angko di atas bumi. Ngana nih kurang lawang-lawang sama dengan supi surga. Iya kan ini siapa yang bilang? Orang Kristen. Yang yakin mau masuk surga. Yakin masuk surga angko. Sedang baca cerita surga nih mau masuk surga kata. Yang kau pikir cuma doi mau masuk surga kata. Yang kau pikir cuma apa yang menyenangkan dagingmu. Masa mau masuk surga? Tuhan bilang apa? Keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan. Yang tidak pernah sejalan tuh keinginan daging dan keinginan roh. Padahal orang ini adalah manusia roh. Nah kalau saudara yang saudara pokok doa sampai dunia ini. Sampai semua habis nih tahun 2024. Saudara cuma ingat-ingat bagaimana kau diberkati secara fisik. Secara lahiriah. Bertobat sekarang jangan terlambat. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena orang ini manusia roh,
Harusnya begitu toh. Orang manusia roh, tapi orang ini masih tinggal di dalam daging. Jadi memang yang saudara mau lakukan ini bertentangan dengan dagingmu. Kamu mesti lawan. Jangan bilang kita ini yang nama nganto. Kalau kita saudara tetap saja menganto juga. Toh? Jadi ada saatnya saya mesti lawan. Latih dirimu beribadah. Latih tubuhmu. Orang beribadah Tuhan hitung kehadiran hati. Tuh. Oh itu makanya kan kehadiran hati ya. Dapat lihat di situ. Orang mau lihat bagaimana tuh hati? Dapat lihat dari tubuhmu. Itu ibadah dengan hati. Mau dapat lihat bagaimana tuh hati? Baca dalam hati, menyanyi dalam hati, masuk gereja lihat di dalam hati. Jadi dia usah datang. So masuk gereja dalam hati. Yang penting kan pakai hati. Kita nyana datang ya mas kesiang kita kesiang masuk gereja dalam hati. Tuh ini kan cuma masuk gereja secara tubuh toh kita masuk gereja dalam hati. Oh iya. Tuh aku kalau makan dalam hati. Oh kalau makan mesti suah di mulut. Tak kira makan dalam hati. Coba kok saudara. So tahu orang ini waktu dibaptis orang menjadi manusia baru. Manusia roh. Mana tuh manusia roh? Nyana dapat lihat sekarang. Yang dapat lihat ini kita tubuh. Toh? Tapi yang terdengar, yang saudara dengar sekarang ini roh yang sementara bicara. Menguasai roh saya begitu. Orang manusia roh. Saudara mesti tahu, saudara manusia roh. Masa manusia roh? Tapi saudara menolak untuk menginginkan makanan roh. Artinya rohmu sudah lama mati. Kalau untuk fisik, tiap kali dia dapat ingat makan, dia makan. Kalau makan rohani, tadi pagi dan sudah. Ya siang, kamu tuh manusia roh. Harusnya biarkan keinginan dagingmu berhenti. Bagaimana? Mana itu keinginan Petrus itu. Apa? Keinginan daging berjuang melawan jiwa. Tuh, kalau rohmu tidur saja, rohmu lemah terus. Nanti saudara lihat daging yang akan menguasaimu. Maka saudara bukan lagi manusia roh. Kamu cuma manusia daging. Tuh, saudara-saudaraku yang kekasih. Aku menasehati kamu. Ini Petrus ya. 1 Petrus 2 ayat 11. Sebagai pendatang dan perantau. Orang ini pendatang di dunia ini. Ya, semenjak kita dilahirkan kembali. Orang ini apa? Turis. Bagaimana sih? Alkitab memberitahu seperti itu. Kita tidak lagi lahir dari benih fana dunia ini. Orang lahir dari benih yang baru, benih kekal, benih sorgawi. Oh. Maka di dunia ini orang ini cuma pendatang, perantau. Siapa kalau mau merantau bawa ijazah, bawa sertifikat, angkat tangan. Dia mau merantau bawa semua sertifikat rumah, bawa semua tuh baju-baju, lemari dia bawa. Ada sini yang merantau begitu, mau gimana? Merantau 2 minggu, mari dia bawa semua. Ini bukan merantau ini pindah rumah. Orang ini merantau, toh. Jadi kalau semua hilang, ndak usah sedih. Kenapa? Cuma merantau orang di dunia, toh. Apa kok itu lagu? This world is not my home, I'm just a passing through. Toh, apa? Dunia ini bukan tempatku, bukan rumahku. Aku cuma numpang lewat. Apa? My treasures are
Somewhere beyond the blue. Toh? Jadi hartaku ada di sana. Tersimpan di belakang langit biru. Itu. Itu torang. Itu bukan cuma sekedar lagu. Itu lagu kuno. Toh? Cuma oma-oma dan opak-opak tuh zaman nyanyi. Belakang langit biru. Anak sekarang, nah, cerita apa itu belakang langit biru? Oh? Apa ya? Sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kamu tidak berjuang, rohmu tidak berjuang. Kamu berarti selama dikalahkan oleh dagingmu. Jadi kau bukan manusia roh. Kau masuk surga. Loh, yang pi surga tuh roh. Sebagai orang manusia roh, manusia baru. Apa? Orang mesti menjauhkan diri dari keinginan daging. Tadi tuh keinginan daging ini tadi musuh salib. Antikris. Kalau nyanda begitu, keinginan daging akan mengalahkanmu. Kenapa? Karena daging selalu berjuang mengalahkan roh. Yesus bilang kepada murid-muridnya, roh memang penurut, tapi dagingmu lemah. Maka Paulus bilang, aku berjuang melatih tubuhku. Menguasai seluruhnya. Sehingga kalau nanti aku berhenti, aku mati. Aku kemudian tidak ditolak. Sesudah memberitakan Injil, aku tidak mau ditolak. Apa tuh makanan daging? Bukan cuma tuh makan-makan di dapur. Apa tuh itu memberi makan daging. Semua yang ini kan saya bilang akan tuh keinginan daging dan keinginan roh bertentangan. Keinginan roh itu semua yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi keinginan roh apa? Keinginan-keinginan surgawi. Berarti selain itu keinginan dunia. Itu keinginan daging. Satu hari 24 jam. Ya, taruhlah saudara tidur 8 jam. Berarti masih ada 18 jam. 16 jam. Kalau tidur 8 jam. Tidur 8 jam. Berarti masih ada 16 jam. 16 jam itu. Saudara pernah enggak sambil makan dengar Alkitab? Pernah enggak? Padahal boleh. Boleh, saya melakukannya kok. Sambil makan pasang Alkitab. Sambil mandi pasang Alkitab. Boleh. Orang kan nyanda dilarang. Bawa Alkitab sampai di kamar mandi. Nyanda berdosa. Daripada angko bawa orang pe istri di kamar mandi. Nyanda mungkin kok mangses. Iyo ada di angko PKP itu. Daripada angko bawa orang pe suami di dalam kamar. Hah? Dalam kamar mandi. Lebih baik engkau bawa Alkitab ke dalam. Berapa banyak orang-orang yang mati di kamar mandi? Kamu mau mati di kamar mandi mau diterima oleh Tuhan atau diterima di mana? Tuh, ada bawa pas apa di kamar mandi? Tuh saudara. Yang tidak pernah rencana bisa bicara begini. Tapi kalau ini sampai keluar, harusnya kalau, aduh Tuhan, kalau begitu. Sudah saatnya aku bertobat. Saya bilang Akang ini dia. Kalau saudaranya tidak berkomitmen, ini sarang penyamun. Sedang gereja boleh jadi sarang penyamun, apalagi ini. Penyamun yang backing. Penyamun yang backing nokong. Kalau saudaranya tidak berkomitmen, berniat keras untuk membersihkan HP-mu, ini setan sobat tampakang.
angko pikiran, angko hati, keinginan ada di situ. Kalau kau tidak jadikan hidupmu, bayangkan rumah Allah itu bukan hatimu, tubuhmu. Alkitab yang bilang, tubuhmu itu bait Allah. Bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam tubuhmu. Bayangkan, dia nak bilang hatimu bait Roh Kudus, tubuhmu. Yang penting tapi hati kasih yang Roh Kudus petampa. Dapat lihat dari angko tubuh. Angko keinginan setiap hari itu apa dapat lihat. Karena tubuhmu terlihat, maka keinginanmu terlihat. Saudara berharapnya ada orang tahu tapi dapat lihat. Sekali lagi saudara, jangan bilang, masa kau mang dapat makan, kau mang mendengar lagi, kayak apa deh? Kayak apa saya sota tigo gara-gara ada mendengar Alkitab. Pernah enggak saudara latih seperti itu? Duduk bengong, nih tahu ngapain? Saudara kasih biar tuh setan lewat-lewat di sini. Dia coret semua angko pikiran. Dia selalu lupa sama tuh Tuhan. Soalnya tidak ada sama sekali keinginan Tuhan. Datang di gereja tapi sebenarnya tidak pernah menginginkan Tuhan. Menyanyi tapi sebenarnya hati tidak pernah tertuju kepada Tuhan. Sudah ada kerinduan. Akhirnya saudara apa? Saya bilang kepada saudara, menyanyi for Tuhan paling membosankan. Waktu hatimu tidak connect dengan Tuhan, ini yang paling membosankan. Saya tahu apa yang saya bilang. Tuh. Kalau bilang soal menyanyi kan kita ini suka sekali menyanyi saudara. Suka sekali tuh dengar lagu. Ya. Tapi lain kali saudara saya kemudian baru sadar. Iso 1 minggu kita nyandak putar lagu di kamar. Selain kalau kita menyanyi. Kongso di mana dan kita kesukaan dengar lagu. Iya saudara. Yang ada kita dengar khotbah, dengar Alkitab, dengar pelajaran Alkitab. Coba. Yang begini, so lama sekali kita nyandak dengar lagu. Saudara nyandak percaya, itu yang terjadi. Hanya kalau saya bilang ke saudara, berdoa, minta Pak Tuhan supaya aku mencintai firman-Mu. Coba. 1 hari berapa kali engkau berdoa? Coba. Tiap kali berdoa jangan lupa cumu itu. Tuhan tambahkan kasihku akan Engkau. Buat aku jatuh cinta lagi Tuhan. Jatuh cinta denganmu. Jatuh cinta dengan perkataanmu. Saudara lihat DP hasil apa? Saudara nih boleh lihat jiwa-jiwa. Saudara cuma punya satu kerinduan. Melihat mereka juga mengenal Tuhan. Itu bukan kegiatan antikris. Apa kegiatan antikris tadi? Tuhan mereka ialah perut mereka. Apa tadi? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kong apa? Pikiran mereka perkara duniawi. DP doa dia nyenak semangat untuk doa yang lain. Ya, tambahkan iman kami. Amin. Tambahkan beri kami kerinduan kepada. Amin. Lebih kecil. Tolong kami cintanya. Amin. Tuhan berkati. Oh, haleluya. Tambahkan modal kami Tuhan. Oh Tuhan. Jangan sampai Tuhan semua datang kok kita tahu apa tuh orang kaya. Ya kasih ya. Kamu bukan manusia roh. Sekali lagi saudara. Murid Yesus itu manusia roh. Ya. Orang lahir baru itu manusia roh.
Manusia roh, rohnya lapar akan Tuhan. Itu tuh manusia roh. Kalau manusia roh itu masih hidup. Ya, kurang mau cek di situ. Kamu manusia roh. Tidak pernah lapar akan Tuhan. Loh, artinya so mati angko. Yang sampai kurang Tuhan. Ada bilang-bilang manusia roh ini tahu saja jadi Tuhan pemuntah. Kok mau masuk surga? Kurang mau tunggu bakar. Ada. Ngeri saudara. Dan ini semakin hari semakin nyata di depan mata. Ngapa? Saya baru bahas hari Senin di Tomohon. Ya. Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Apa? Yang berkata, di mana kedatangan Tuhan? Hah? Dari dulu sampai sekarang Bapak gitu jo. Hah? Ngoni bilang-bilang tentang Tuhan, semua datang Tuhan mana? Mana? Nyanda ada, nyanda dari pembukti. Siapa yang bilang itu? Orang-orang gereja. Pandai kata. Yang merasa pandai. Dia bilang bodoh nanti, bodoh nih pendeta ini terlalu kasar dia. Padahal Yesus yang bilang tuh 5 pandai, 5 bodoh. Yang bilang Yesus. Siapa Yesus? Yesus berberita apa? Orang dia good news. Kabar baik. Masa kabar baik jangan bilang-bilang orang bodoh. Yang bilang Yesus, nggak saya cuma ulang. Tapi supaya saudaranya tidak terlalu tersinggung, 5 pandai, 5 lagi merasa pandai. Tuh, merasa pandai. Jadi dia kok nyandak pandai. Dia cuma kira dia pandai. Nah orang pandai setiap kali dia lihat tuh orang pandai dia kira dia pandai. Nah itu kan juga apa? Tuh orang yang kira dia pandai. Coba saudara lihat. Itu orang gila. Jadi sudah bilang dia tahu tuh orang ini yang gila. Jadi orang yang gila semua. Padahal dia tuh tatawa-tatawa sendiri. Saudara menangis. Jadi jalan. Waduh saudara. Saya bilang, dapat dia bahagia sekali dia tuh. Waduh, ya. Soalnya enggak pakai slop, ya. Tapak kaki so di atas aspal panas. Dia nyandak dapat rasa. Tuh orang kamu mesti pakai sepatu dari ya semua malopo tuh kaki. Kalau dia enggak peduli. Kenapa nyandak luka? Pasti luka. Tapi karena dia kan bahagia dengan pikirannya tuh. Dia pikira semua udah pakai sepatu gila semua dorang. Kita nyandak pakai sepatu kita bahagia. Tuh. Kenapa nggak di got? Kenapa nggak pegot? Tuh. Kita bahagia di got. KPK semua tangkap angko. Ini dia iri hati. Tuh. Karena kita banyak doi ini iri hati. Tuh. Nanti sumbang ini pergi gereja. Sumbang dengan barang hasil kebodokan. Marta orang kan ini boleh lihat orang kaya. Udah sama dia. Dia aja yang khotbah kita hari jadi. Dia so berhasil dia. Jadi kan tuh orang bagus dengar dia penasehat. Dia berhasil, KPK-nya dapat tahu. Dia ambil semua dia dapat tahu dia. Atau semua orang so tahu tahu ke apa? Dorangnya dapat tangkap apa dia. Jadi orang kata mesti dengar pada dia kata apa kata? Dia sangat sangat lihai. Orang mesti belajar DP trik pada dia. Bagaimana jadi berhasil. Berhasil merampok ya. Semua orang so tahu dia nyanda dapat tangka. Nah itu. Semua orang so tahu dia dapat tangka. Kan jago dia. Maka kalau dia masuk gereja dia yang berkhotbah. Dia kan tuh berhasil. Oh saudara ya. Jadi stop sekali lagi. Kalau saudara mau cari tahu apa itu berhasil, buka tuh Alkitab kong lihat. Apa kok itu berhasil? Yusuf berhasil di mana? Bukan cuma ketika
dia jaga, dia bersihkan ya, rumah Potifar. Dia berhasil di mana? Sampai di penjara dia disebut berhasil. Kenapa? Dia disertai Tuhan. Nah itu, apa tuh berhasil? Disertai Tuhan. Kamu disertai Tuhan, sampai di dalam bayang-bayang maut kau disertai Tuhan. Hidup dan matiku, aku milik Tuhan. Orang bilang, kasih yang akhirnya kasih yang dia mati juga. Kok KPN? Selama matinya di dalam Tuhan, Wahyu 14 ayat 13 bilang apa? Sungguh kata Roh, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itu bukan mati. Tuh, mati di luar Tuhan kok bahagia. Napa mar dia pengen mayat dia senyum. Memang DP muka begitu no. Mau masuk neraka dia. Aduh apa ya? Ini pendeta nih dia. Dia kan penjahat sekali dia kalau berkhotbah. Ya lihat DP muka ya. Sampai mati. Memang keras DP muka. Nyanda ada DP senyum. Iyo, dia keras terhadap dosa. Itu. Dia musuh semua setan. Dia bukan musuh para pendosa. Tapi dia musuh terhadap dosa-dosa. Nah, itu. Jadi kalau baku pada apa dengan dia? Kalau engkau ada dosa pasti ditagor. Tuh. Nggak ada orang saya bilang coba saudara. Kebakaran, kebakaran. Pasti ya sudah nyandak butulin. Pasti gila dia. Kebakaran. Nah itu baru betul. Di mana itu kebakaran? Nah itu orang tanya. Kebakaran. Celaka. Aduh kasihannya. Kenapa dia secelaka kalau dia tertawa? Itu kan jangan ada orang percaya. Tuh nyanda. Semua tuh betul. Semua tuh orang suka sekali. Beri makan. Apa? Rohmu. Soalnya tidak pernah lapar tapi roh. Tuhan kalau begitu sembuhkan rohku. Nah itu. Tuhan kaki kotak kita roh so mati. Tuhan aku masih mendengar firman sekarang bangkitkan rohku. Tolong Tuhan ampuni aku. Aku mau bertobat. Bangkitkan rohku kembali. Hidupkan kembali imanku. Buat aku rindu padamu. Buat aku lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Ya. Sekarang tanggal 18. Kurang berapa? Kurang 1 minggu. Mau sampai tuh hari H. Ada beberapa orang muda yang saya lihat. Saya juga terkejut ya Tuhan. Tak kira di mana. Ya ampun. Orang muda lagi. Orang muda kok betul-betul muda. Kok bisa ya? Saya benar-benar saudara. Harusnya ada. Kok bisa ya? Orang kok nyanda terpikir ke sana. Ini terjadi di depan mata. Di sekitar kita. Sekali lagi. Kalau orang masih hidup sekarang. Harusnya kau syukuri. Masih boleh dengar firman Tuhan. Masih disadarkan kembali. Jangan sampai. Begini saudara. Kalau saudara so jarang sekali rindu pada Tuhan. Kalau rohmu belum mati. Saudara masih sadar. Rohmu sakit.
dan sakitnya parah. Mungkin sekarang rohmu sedang sekarat. Setan berusaha untuk membuat saudara nin tahu soal itu. Dan nyandak peduli soal itu. Yang penting kita ada doi. Yang penting semua ya. Nyandak ada persoalan kok kita semua aman-aman saja. Oh begitu dah. Jadi saudara mesti tunggu ada masalah dulu. So bilang Akang, berlari itu, berlomba itu ya, akan terjadi. Ya, akan sungguh-sungguh kau berlomba dengan baik waktu semua beban dosa semua ditanggalkan. Ya. Masa mau tunggu ada masalah dulu baru mau berlomba? Tuh, mau tunggu Tuhan cambok dulu. Mumpung terek belum ada persoalan. Kau tidak sadari. Sebenarnya apa? Rohmu tidak pernah rindu akan Tuhan. Soalnya ndak lapar. Soalnya ndak terlalu lapar rupa tukari. Harusnya sadar. Berarti so ada yang salah. Tuh. Itu lambung rohani so bermasalah. Setan berusaha untuk membuat saudara merasa nyandak perlu semua. Yang penting doi nyandak bermasalah. Itu berarti yang anda nyandak ada masalah. Setan mau berusaha supaya saudara selalu merasa bahkan nyaman dalam dosa. Waktu saudara nyaman dalam dosa, apa yang akan terjadi? Saudara akan benci kepada kebenaran. Kau akan anti kepada firman Tuhan yang menyatakan kesalahanmu. Saudara akan benci. Kau akan menjadi musuh kebenaran. Orang yang membicarakan kebenaran pasti menjadi musuhmu. Saudara akan musuhi orang itu. Nah kalau saya yang membicarakan kebenaran, saudara akan memusuhi saya. Iya kita cuma musuhi pases. Tak suka nanti kalau Tuhan bicara langsung. Oh iya. Baku dapat langsung dengan Tuhan. Waktu apa? Waktu kau mati baku dapat. Baru saudara dengar dibilang apa? Undur kau pembuat kejahatan baku dapat langsung.